Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang berkah ini kita masih dalam lindungan Allah, dalam kesehatan, kecukupan segala kebutuhan kehidupan kita. Alhamdulillah dapat menyempatkan kehadiran kita dalam ukhuwah Al-Quran pada pagi hari yang berbahagia ini. Selanjutnya saya mohon maaf kepada kami bermohon maaf kepada seluruh hadirin dan hadirat yang mana semestinya kita telah bersuara di tempat ini beberapa menit yang lalu, tapi karena kesibukan di hotel jadi agak larut, mungkin juga karena tadi malam terlalu banyak jamuan dari Persatuan Taran Pahang ini sehingga kebanyakan makan ikan, banyak ikan-ikan yang berkecamuk dalam tubuh sehingga agak larut datang ke tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ukhuwah ini dapat senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dapat banyak faedah yang kita petik, baik kami dari Indonesia maupun saudara-saudara kami di Pahang ini. Selanjutnya pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan permasalahan yang terkait dalam kualitas kemampuan para qari dan qari'ah, satu segmen yang sangat berarti bagi kemampuan kita, yakni masalah pernafasan. Ada 3 permasalahan dalam perqari'an. Yang pertama bacaan, ya, tentunya tajwid. Yang kedua adalah kemampuan suara. Dan yang ketiga adalah pernafasan. Kalau yang ketiga ini sudah cukup, bahkan berlebih barangkali, insya Allah akan mencapailah kualitas daripada qari atau qari'ah yang dihajatkan, baik kemampuan tajwidnya, baik kemampuan suaranya, baik juga kemampuan pernafasannya. Jadi tidak ada masalah lagi. Terkadang banyak kita ini dari segi bacaan oke, tajwid oke, suara oke, tapi nafas terlalu pendek sehingga waktu saja pun baru 1 nafas. Mau ke walailidah saja sudah tukar nafas, ya, Bismillahirrahmanirrahim sudah sesak mau ke akhir, ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang ketiga masalah ini, tajwid, suara dan pernafasan. Kalau masalah tajwid ini bisa kita pelajari, kita latih, ya. Kita banyakkan bertalaki dengan guru, kita banyakkan murattal dan lain sebagainya. Insyaallah dapat pencapaian yang bermanfaat dan semakin baik. Masalah suara ini memang agak susah mau dilatih, ya. Agak susah mau dilatih. Kalau taranum boleh dilatih, ya. Kalau taranum boleh dilatih. Tapi kalau suara hanya mungkin untuk membersihkan suara seperti yang kita permasalahan kemarinnya. Tapi yang namanya suara yang harus dibesarkan, ini memang suara orang yang besar lah yang boleh besar. Kalau suaranya kecil, ya susahlah membesarkannya. Ini sudah maziah tadi, ya. Yang terakhir masalah pernafasan, ini sangat-sangat bisa diupayakan, bisa dibina, bisa dilatih. Kalau tadinya Bismillahirrahmanirrahim satu nafas belum dapat, belum cukup, tapi dengan latihan-latihan mungkin dapat dipanjangkan nafasnya. Nah, jadi masalah pernafasan adalah masalah yang sangat boleh untuk dilatih, dibina melalui berbagai macam cara, ya. Nanti bagaimana cara-cara gerakan-gerakan pelatihan pernafasan, Ustaz Khair
menunjukkan bagaimana cara-cara melatih pernapasan. Tapi pada umumnya ada orang yang melatih pernapasan itu dengan senam pagi, ya, dengan senam. Kemudian ada orang yang melatih pernapasan itu dengan menyelam dalam air, ya. Kuncinya itu adalah volume atau isi, ya, isi paru-paru, ya. Isi paru-paru itulah yang sumber pernapasan. Makin besar paru-parunya itu, makin besar, makin banyak nafas yang boleh dikeluarkan. Ini sekali lagi saya ingin mengambil satu case beberapa tahun yang lalu. Mungkin tuan dan puan kenal namanya Ustadz Muammar. Kalau di Indonesia namanya Ustadz Muammar, itu yang paling panjang nafasnya. Tahun mungkin ada 10 tahun yang lalu terjadi case Ustadz Muammar itu accident di highway, sehingga dia koma, istilahnya pingsan, ya, pingsan, dan kepalanya cukup banyak mengeluarkan berbagai macam permasalahan badannya. Jadi sehingga tinggal di hospital. Jadi oleh dokter itu, karena memang harus dibuka apanya itu, tubuhnya itu, karena memang sudah harus dioperasi, sehingga dokter melihat paru-parunya, ya, karena memang masyhur di sana itu agak lain daripada yang lain dari segi pernapasan. Rata-rata qori hanya mampu 40 ke 50 detik. Ustadz Muammar itu sampai 80 detik. 1 menit setengah dia boleh bersuara terus tanpa berhenti. Jadi oleh dokter diperiksa bahwa memang volume paru-parunya itu memang lebih besar daripada orang yang lain, ya, dan itu keturunan, ayahnya juga begitu, adiknya juga begitu. Jadi itu adalah satu anugerah, ya, anugerah biologis yang diberikan Allah kepada masing-masing orang. Makanya orang-orang Mesir itu lazimnya panjang-panjang nafas. Kenapa? Badannya besar, paru-paru besar. Nah, jadi banyak qori-qori Mesir itu nafasnya panjang, ya wajar-wajar sajalah, volume paru-paru itu lebih besar, lebih banyak ketimbang kita orang Asia Tenggara ini kecil-kecil, ya. Kecil-kecil, ya, volume paru-parunya itu sedikit, ya. Makanya anak-anak lebih sedikit pernapasannya daripada orang remaja, dan orang remaja lebih sedikit pernapasannya daripada orang yang dewasa. Nah, jadi itu semuanya itu adalah tergantung kepada volume isi daripada paru-paru. Dari ilmu olahraga dikaitkan dengan kedokteran itu, medis, bahwasanya volume paru-paru itu boleh berkembang dengan latihan-latihan. Itu, ya. Jadi seperti fiber, seperti karet. Kondisinya apa namanya? Karet itu getah, ya, getah. Getah itu kalau ditarik terus lama-lama berkembang, ya. Jadi rupanya elastis, ya, elastis. Bahasa Indonesia namanya elastis. Jadi paru-paru itu juga dengan kegiatan-kegiatan olahraga yang kita lakukan, dia boleh berkembang, ya. Tapi berkembang pun dengan batasan-batasan had-hadnya yang wajar, ya. Jadi artinya kalaupun kita bernafas, panjang nafas kita pendek, boleh dengan latihan-latihan dengan riyadhah yang teratur, itu boleh berkembang, dan kemampuan pernafasan kita boleh lebih panjang. Itu dari segi riyadhah atau latihan-latihan. Kemudian dari segi di luar daripada riyadhah, artinya kelanjutan daripada riyadhah, ada kemampuan kita itu mengusahakan supaya nafas kita itu bisa lama bertahan dalam paru-paru. Itu artinya dengan riyadhah juga boleh banyak paru-paru kita. Kemudian dari teknik kita mengeluarkan suara pun, itu boleh memanjangkan pernafasan kita.
Bandingkan kalau kita hanya bersuara lepas tanpa menahan, tentunya akan lebih pendek daripada kita akan mengirit, menghemat nafas kita keluar. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya, lebih banyak udara itu keluar ya, nafas itu lebih banyak keluar. Boleh kita hemat ya. Allah. Dia menghemat. Jadi salah satu cara lain untuk memanjangkan nafas adalah dengan menghemat keluarnya. Tapi hati-hati, jangan menghemat keluar nafas itu mengganggu tajwid, ya. Mengganggu tajwid. Sehingga kalau dalam haflah bolehlah, ya? Karena tidak ada hakim yang menilai. Tapi kalau dalam musabaqah mengeluarkan nafas itu dengan merusak tajwid, merusak makhraj al-jaw, al-halq, al-khayshum, jadi potong markah. Jadi dihati-hatikan. Jadi ada orang yang mengeluarkannya itu dengan merusak tajwid. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kejelasan huruf pada sebelum pembacaan tadi dengan yang terakhir ini. Dia menghemat suara, menghemat nafas, tapi merusak kaedah-kaedah makharijul huruf. Ya. Jadi itu yang harus dihati-hatikan. Jadi semestinya Bismillah, makhraj al-jawf ya. Dibacanya Bismillah. Jadi kita kembali ke masalah kemarin, itulah bedanya penyanyi dengan mengaji. Kalau menyanyi boleh ditahan ya, ditahan. Tapi kalau mengaji melalui pernafasan itu tidak boleh kita melanggar peraturan tajwid. Itulah dari segi cara mengeluarkan nafas yang boleh kita irit pengeluarannya. Kemudian ada juga namanya solusi ya. Apa namanya kalau bahasa kita di sini? Solution lah ya, solution ya. Waqaf wal ibtida, itu memang sengaja disiapkan untuk pernafasan yang kurang teratur. Ya, ada waqaf ikhtiyari, waqaf ibtirari dan lain sebagainya. Itu kesemuanya adalah langkah-langkah kita untuk
bisa memadakan nafas kita sampai hati mana yang semestinya. Jadi jangan kita paksakan nafas harus panjang, sementara ada wakaf-wakaf yang boleh menjadi terminal kita untuk beristirahat. Nah, jadi itu adalah langkah yang terakhir. Nah, jadi itulah 3 gambaran yang barangkali bisa kita usahakan dalam mengembangkan kemampuan kita dari segi pernapasan. Saya ulangi kembali, yang pertama tadi adalah dengan riyadhah, latihan-latihan pernapasan. Yang kedua adalah dengan cara kita mengeluarkan suara dan nafas itu kita peririt. Jadi mengirit ini boleh dengan menahan nafas di perut. Itu kalau di Indonesia yang mengamalkan menahan nafas di perut itu Ustadz Ahmad Muhajir. Nah, dia mengeluarkan nafas, menahan nafas di perut. Ada yang melazimkan menahan nafas itu di dada. Itu ada Ustadz Muammar. Makanya Ustadz Muammar itu kemampuan dia itu memang betul-betul di paru-parunya. Ya. Nah, ini ada 2 lagi, perut dan dada, paru-paru. Inilah tempat-tempat kita menahan nafas, menghemat nafas supaya irit mengeluarkannya. Yang terakhir tadi adalah dengan berwakaf yang baik. Jadi kalau memang kemampuan nafas kita sudah tidak bisa diusahakan lagi, patuhilah tempat-tempat berhenti sebagai tempat kita berehat di nafas-nafas kita yang belum boleh dipanjangkan. Nah, inilah mukaddimah dari saya, 3 permasalahan yang mungkin bisa menjadi solution untuk kita mengatur pernafasan. Dan nanti insya Allah bagaimana gerak-gerik dalam riyadhah, bagaimana gerak-gerik dalam menahan nafas. Nah, ini boleh nanti kita lanjutkan oleh Ustaz Khairi. Riyadhah, apakah riyadhah berupa senam dan lain sebagainya akan dilanjutkan oleh Ustaz Khairi. Demikianlah mukaddimah dari saya. Insyaallah nanti setelah berbagai macam permasalahan ini kita selesaikan, kita adakan latihan-latihan praktek. Ya, praktek bagaimana seharusnya kita sama-sama gerakkan nanti. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk lebih mengenal ke teknik pernafasan dan latihan, kita akan langsung saja dengan praktek. Saya akan praktekkan bagaimana cara dia. Ada namanya kalau di Indonesia itu senam yoga untuk memanjangkan nafas. Ya, mungkin di sini ada juga. Jadi senam yoga itu ada tekniknya. Ya, tekniknya nanti kita praktekkan. Mula-mula kita maraton dulu, lari-lari kecil seputar lapangan bola ini, boleh, lapangan bola sepak ini, ya 1 kilometer lah. Nah, lari-lari, ya 1 kali pusing aja untuk memanaskan badan, namanya warming up, ya, untuk memanaskan badan saja, memanaskan tubuh ini. Baru habis itu kita latihan, namanya senam pernapasan yoga. Nah, kita akan contohkan, boleh nanti diikut. Jadi senam yoga itu sudah setelah kita warming up tadi. Nah, contoh nih, ya, kita tarik nafas kita. Ini tarik. Kedua tangan ini ke samping, kedua tangan ini diangkat, napas ditahan di paru-paru. Boleh dihitung dengan stopwatch atau dengan dalam hati aja dikira 1, 2, 3, 4 dalam hati. Sambil menahan kita hitung, kita kira dalam hati kita berapa detik, berapa second. Boleh 20 detik atau 25. Nah, nanti kita tingkatkan lagi. Yang kedua kali tahan lagi sampai 25, 26
detik atau second. Jadi teknik pernapasan tadi, setelah kita tarik nafas kita, ya, tarik, angkat kedua tangan. Kita ikut. Kita boleh ikut berdiri. Coba ya, setelah warming up tadi ya. Nah, ya. Jadi nanti boleh dikira dalam hati ya, dalam hati dikira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai berapa dia habis? Sampai berapa habis nafas kita itu tak tahan lagi. Nah, itu boleh ditingkatkan besok. Harus lebih. Hari ini 25, besok 26, besok lagi 27. Nah, coba kita ya, kita coba 1, 2, 3, tarik. Kira dalam hati. Kalau dah tak tahan, lepas nafas kita lepas, tapi tak boleh. Harus dengan pelan. Seperti ban kempis. Ya. Keluarkan dari sedikit. Panjang tu. Saya akan membantu stopwatch dari sini. Jadi biar dihitung dari depannya. Ya. Coba lagi. Jadi 3 kali kita buat begini. Oke. 3 kali. Ya. Cepat sekali lagi. 2 kali. 1, 2, 3, mulai. Detik 15 detik 20 detik 25 detik 30 35 40 45 50 55 60 Ada juga curi apa? Serius ya, tak boleh ketawa. Ada orang yang curi Dia jatuh, dia angkat balik. Harus betul-betul ya, serius ya. Serius. Jadi saya tambahkan harus ada penasaran, hadir yang ingin berkembang. Jadi seandainya latihan pertama mampu 30, besok usahakan 35. Esok usahakan 40. Jadi ada motivationnya. Lebih. Dan tak boleh apa ya, ketawa-ketawa tak boleh. Nanti dia rusak nanti paru-paru. Ya. Jadi dah mau lepas itu pelan-pelan aja. Menghabiskan napas tadi yang sudah tak tahan tadi, lepaskannya pelan-pelan. Tanya Ustaz. Boleh. Boleh. Kita kalau kita tarik nafas, mungkin kita mampu tahan katakan 60 detik, 60 Ya, detik. betul. Cuma dalam masalah dalam bacaan, kemampuan kita ketika membaca mungkin nafas yang kita keluar tu kita tak mampu kawal. Ya. Dalam jaga ni mungkin kita boleh tahan agak lama. Cuma dalam bacaan kita, suara ataupun bunyi yang keluar itu beserta angin yang keluar itu, kadang-kadang angin keluar tu banyak. Betul. Menyebabkan kemampuan kita untuk Nanti sampai sana. Nanti mukadimah ya. Ada tekniknya. Jadi rata-rata panjang nafas itu ketika menahan 60 bersuara lazimnya 30.
separuhnya. Ini Jadi 10 ya. Iya, kalau kita boleh tahan lama, nanti keluarnya pun separuh. Akan meningkat juga. Betul, itu dia teknik, ya, teknik pernapasan. Ya. Nah, karena itu paru-paru itu akan bertambah kembang seperti karet, ya, seperti getah. Semakin banyak kita latihan menarik napas itu menahan, dia akan kembang. Paru-paru itu akan kembang. Pak Ustaz tanya dulu. Boleh. Tarik tu, Ya. tarik udara daripada hidung atau mulut ke Hidung. mulut tak apa. Tak boleh. Lebih cocok dari hidung. Ya, karena dari situ dia apa? Lebih ini ya. Kalau dari mulut ini akan rawan, tak ada saringan. Hidungnya ada saringannya. Ya boleh, silakan. Pagi ya. Pagi. Ya, ba'da subuh. Ya, setelah subuh. Ada yang nak durah ringan seperti semalam ya. Boleh durah ringan dulu, baru turun ke bawah, turun ke 2, lari-lari kecil, maraton 1 kilometer, pemanasan, warming up, baru kita buat ini 3 kali macam ni ya. 3 kali, baru 3 kali ke depan. 3 kali ke depan. Tahan juga. Untuk mengembangkan paru-paru ni. 3 kali sebelah sini, 3 kali sini. Sama tekniknya sama. Tak ada beza. Yang kita buat ke depan. 3 kali sini, 3 kali begini. Coba kita coba yang ke depan. Yang ke samping tadi sudah. Okey, serius. Yang ketawa ya. Serius. Ketawa. Serius. Namanya latihan kan. 1, 2, 3. Ya, mulai. Detik 15 20 25 30 35 40 45. Yang tak tahan keluarkan pelan-pelan. 50 55 60. 1 menit. 1 menit 10 detik. Sedap kan? Nanti akan keluar 10 gitu. Itu dia. Sudah Ya, dia panas. 10 ya. 10. Sedap kan di badan kita. Nanti yang terakhir, teknik terakhir untuk yoganya. Ini boleh setahan-tahannya. Berapa ya? Atas ini. 2 aja ya, samping kanan dan muka tadi ya. Yang terakhir ini yoga. Ini tangan kiri di depan. Tangan kiri begini, tangan kanan begini. Dipegang jempol, ya, apa namanya? Ibu jari. Ibu jari pegang, letakkan di dada. Ya. Tarik nafas. Tarik sekuat-kuatnya. Tahan. Sepuluh detik. 15 20 25 30 35 40. Lepas pelan-pelan. Kalau tak tahan 45 46
50, 55, 60, 1 menit, 1 menit 5 detik. Oh, tak depan lagi. 1 menit 10 detik. Itu dia. Dapat? Nah, 3 kali cukup. Ya, ini Pak. 3 kali. Itu tangannya mau dilekat. Ya, lekatkan ke dada. Ditolak kan? Ditolak. Erat kan? Kuat. Tolak ke dada ya. Ke dada ya. Supaya apa? Supaya kita apa namanya? Kita tahan paru-paru. Oh, tahan paru-paru. Tolak. Iya. Dah? Dah ya? Tadi pertama macam ni. 10 detik. 3 kali ke depan. Lekat. 3 kali cukup. Dah. Ya. Cukup. Itu aja latihan pernapasan untuk yoga ini. Baru kita latihan untuk pakai ayat. Ya, pakai ayat mengeluarkan suara. Ya. Boleh berdiri, boleh duduk. Duduk aja ya. Duduk, boleh duduk. Ada yang capek tak? Letih? Hah? Capek, letih ya? Ada yang letih dengan tarik nafas tadi. Jadi ada motivation ya untuk lebih menambah. Setiap hari kita tambah. Hari ini cuma tahan 25 detik. Esok harus 26. Esok lagi 27. Esok lagi 28. Sampai nanti ada puncaknya yang mungkin kita tahan sampai 1 menit, ya, 60 detik atau 50. Habis itu besok tak boleh naik lagi ya, sampai situ aja. Ya. Nanti ada perbezaan, rasakan waktu kita senam dan tidak senam. Mungkin hari ini senam, esok tidak, free, ya, free 3 hari. Esoknya lagi senam, akan turun dia pertahanan nafas tadi. Waktu senam tahan 40 detik, nanti tidak senam, besoknya senam turun. Itulah tandanya bahwasanya kita tuh latihan itu ada manfaat. Ya. Jadi kalau kami di sana Indonesia, lepas itu baru latih pakai mengeluarkan suara. Ya, ada 3 vokal, vokal A, vokal I, dan vokal U di dalam Al-Quran. Ya, yang mana vokal A itu surah Ad-Duha. Itu A semua ujungnya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Vokal I-nya wattini waz zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. I semua ujungnya. Baru vokal U-nya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana a'budu ma 'abadtum. Sampai U semua ujungnya. Itu yang dilatih. Nah, dilatih. Boleh lagu apa saja terserah, boleh pakai lagu Bayati, Soba, Ras, Wadduha, ya. Aktif, ya, untuk domahnya Al-Kafirun. Itu dia ya. Ya, tiap hari ini Kalau boleh, kalau boleh tiap hari buat. Kalau tak boleh seminggu 3 kali. Boleh juga seminggu sekali tahap awal. Ya, itu contoh cara nafas. Boleh Farhan contohkan? Farhan. Nah, ini contoh melatih vokal A. Saya vokal A. Tarik nafas dulu. Berapa ini? Kita boleh kira. Berapa dia punya nafas? Ya, Farhan. Farhan ini budak kecil. Berapa dia punya nafasnya? Detiknya kita boleh hitung. Ya. Sila Farhan. Tarik. والضحى والليل
35 detik, 35 detik. Ya, itu dia. Jadi caranya tarik dulu nafas sebanyak-banyaknya. Ya, di dalam dadanya, di dalam paru-paru, baru keluarkan. Ya. Dengan nada suara yang jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi, yang sedang. Nah, ya. Karena nanti pada saat tinggi, suara kita tinggi, itu akan turun lagi nafasnya, turun sedikit. Nah, ya. Itu contoh vokal A. Coba vokal I. Farhan, Watin, Wazainun. Ini lagu lagi. Ras atau apa? والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Jadi ketika tadi suaranya sedang 35, naikkan sedikit suara 32. Ya, diukur sedikit, pasti turun sedikit. Lanjut, satu lagi. Vokal turun. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. 33 ya. Jadi berkisar antara 35, 33 dan 32. 30 ke 35. Nah, itu dia. Jadi sudah dicoba begitu. Jadi ada rasa penasaran, apa namanya, motivation. Esok harus lebih. Gitu. Ya. Esok harus lebih. Nama sama.